Pihak KPK mendapatkan email dari FBI tentang dokumen perbankan milik Johannes Marliem. Berisi informasi keuangan proyek IKTP di Amerika, yang menyebutkan bahwa salah satu warga negara Indonesia bernama Setia Novanto terlibat dalam proyek ini. Seminggu setelah KPK mendapatkan email dari FBI, Andi Narogong membuat laporan ke kantor KPK dengan membawa bukti dokumen dan rekaman pembicaraan Johannes Marliem berisi tentang proyek IKTP. Salah satunya menyebutkan nama Setia Novanto. Pihak KPK mendatangi rumah saksi serta menginterogasi ratusan orang yang sekiranya mengetahui kegiatan para koruptor. KPK bertanya detail kegiatan Setia Novanto di kantor beserta orang-orang yang terlihat mencurigakan. Dan KPK menemukan orang-orang yang terduga. Orang-orang yang terduga ialah Irman, Ketua PPK, Andi Narogong, pengusaha dan teman terdekat Setia Novanto, Sugiharto, Komisaris EKTP, serta tidak lain Setia Novanto, Ketua DPR RI saat itu. Namun anehnya, 3 orang yang diduga selain Setia Novanto serentak berkata bahwa kasus ini merupakan perbuatan Setia Novanto. Tanpa adanya briefing, mereka serentak berkata itu. Sehingga Setia Novanto menjadi tersangka utama, namun tidak langsung disidang dikarenakan belum ditemukannya bukti yang kuat. Menurut saya pelakunya adalah Setia Novanto. Gelar tersangka pada Setia Novanto bertahan selama 4 tahun, hingga akhirnya pada 4 Januari dan 7 Juli 2017, Setia Novanto mengindahkan panggilan sebagai saksi tersangka korupsi EKTP dari Sugiharto dan Andi. Akhirnya, ia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 11 September, Setia Novanto dipanggil untuk pra-peradilan. Namun, ia urung hadir dengan alasan sakit. Hingga pada 29 September, ia menghadiri peradilan dan memenangkannya. Anehnya, setelah memenangkan pra-peradilan, Setia Novanto tiba-tiba sembuh dan keluar dari rumah sakit. 10 November, Setia Novanto kembali menjadi tersangka, sehingga pihak KPK melakukan penjemputan ke rumahnya. Namun penjemputan tidak berbuah hasil, karena Setia Novanto tidak ada di kediamannya. November. Sehari sebelumnya, Setia Novanto kembali mengajukan permohonan pra-peradilan. Namun sekarang, Setia Novanto ditemukan menghilang. Keberadaannya sempat menjadi misteri. Namun, secara tiba-tiba ia ditemukan mengalami kecelakaan. Sehingga Setia Novanto segera dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Waktu itu banyak spekulasi yang muncul, sehingga dokter KPK memindahkannya ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Azizan Alfa, dalam acara seputar berita 5 TV yang menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya. Baik pemirsa, berlanjut atas kasus dugaan korupsi EKTP Setia Novanto, kini pada 13 Desember 2017 akan diberlakukan sidang perdana pokok perkara yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Bagaimana jalannya sidang perdana hari ini? Sekarang kita sudah terhubung dengan rekan saya Randi yang akan menyampaikan informasi terbaru mengenai sidang tersebut. Ya, baik, Aizen Alfa. Halo pemirsa, dengan saya Randi Rizky Triatmaja. Di sini saya sedang berada di Pengadilan Jakarta Pusat. Kondisi tempat sidang saat ini masih sangat aman, terkendali dan kondusif. Dan setelah ini sidang akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Setia Novanto pada hari ini 13 Desember 2017. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Saudara Panitera, apakah penasihat hukum terdakwa bisa dipanggilkan ke ruang sidang segera? Baik yang mulia. Kepada penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sudah berapa lama Bapak? Penjelasannya Pak. Pak, yang kemana penjelasannya Pak? Apa penjelasannya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana nomor 130 KPK 2017 Pengadilan Jakarta Pusat atas nama Setia Novanto. Kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Kepada terdakwa Setia Novanto untuk masuk ke ruang sidang. Sebelumnya saya ingin bertanya sesuai KUHP. Nama saudara, nama saudara, nama saudara Setia Novanto, nama saudara. Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya? Saudara jaksa penuntut umum, apakah terlebih dahulu terdakwa diperiksa oleh dokter sebelum dihadirkan ke sini? Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami. Sebelum ke persidangan ini sudah diperiksakan oleh dokter karena benar tadi pagi terdakwa mengeluh sakit. Tapi setelah dicek oleh dokter kami, terdakwa dinyatakan dapat menghadiri persidangan dengan tekanan darah 110/80 dengan nadi 80 menit kuat dan teratur. Kami bisa sampaikan kepada Yang Mulia kondisi kesehatannya. Bahkan pada pagi hari ini kami juga membawa dokter yang tadi pagi memeriksa terdakwa. 3 dokter yang kemudian melakukan eksaminasi terhadap terdakwa pada sehari sebelumnya dan terkait pemeriksaan video pada pemeriksaan hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara terdakwa. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya betul yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum saudara terdakwa? Betul yang mulia.
Dokter yang memeriksa ada? Ada yang mulia. Kepada dokter KPK dan dokter IT dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelumnya, nama saudara siapa? Johannes Huta Barat, Dokter Rutan KPK yang mulia. Saya ingin memastikan, apakah saudara Setia Novanto sudah diperiksa sebelum ke sini? Benar yang mulia. Kapan diperiksa? Tadi pagi jam 8 yang mulia. Waktu komunikasi dengan saudara, apakah saudara Setia Novanto lancar berbicara? Menjawab dengan lancar yang mulia. Baik, saudara ke belakang terlebih dahulu. Baik yang mulia. Apakah saudara mendengarkan saya? Saya ulangi lagi. Apakah saudara mendengarkan saya? Bagaimana saudara penuntut umum? Terima kasih yang mulia, kami juga sudah berkonsultasi. Selain dengan dokter KPK, juga dokter RSCM yang menyampaikan bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan layak untuk mengikuti persidangan. Keluhannya tadi yang bersangkutan itu dia diare 20 kali. Namun dari laporan pengawal tahanan, terdakwa sepanjang malam hanya 2 kali ke kamar mandi, yaitu pada pukul 11 WIB dan 2.30 WIB. Jadi hanya 2 kali, dan terdakwa tidur cukup nyenyak sepanjang malam dari pukul 8 malam sampai dengan tadi pagi. Jadi kami minta sidang tetap dilanjutkan. Apakah nama saudara Setia Novanto? Apakah nama saudara Setia Novanto? Saudara penasihat hukum, hasil dokter sudah jelas. Namun terdakwa tidak ingin menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya ini benar atau bagaimana? Kalau menurut hemat kami, karena ini soal pemeriksaan dokter ini, dari beberapa waktu lalu ada semacam perbedaan yang dilakukan antara dokter beliau sebelum ditahan dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter RSCM. Dokter RSCM mengatakan bisa ditahan agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Menurut pendapat kami, sangat patut dan layak kalau terdakwa kita minta diperiksa oleh RS yang lain. 2 hari yang lalu, hari Senin kami sudah ajukan permohonan kepada JPU agar terdakwa diperiksa di RSPAD, tetapi kami tidak mendapat respon atas permohonan kami. Karena kami anggap kesehatan terdakwa ini sangat menentukan apakah persidangan ini dapat dilakukan atau tidak. Bagaimana pendapat saudara penuntut umum? Yang mulia, kami yakin terdakwa dalam kondisi sehat dan dapat disidang. Itu keyakinan kami setelah apa yang diungkapkan dokter KPK dan dokter spesialis kami yang juga pemeriksaan pada akhir jam 8.50 WIB. Kemudian di laporannya di jam itu. Kemudian bagi kami penuntut umum menunjukkan salah satu kebohongan oleh terdakwa. Kami keberatan. Ini persoalan orang sakit supaya diberikan kesempatan untuk diperiksa oleh dokter lain. Satu hal, bahwa antara KPK dengan IDI, mereka mempunyai perjanjian sendiri dalam hubungannya dengan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap diperlukan diperiksa KPK. Tadi jam 8 sehat. Baik, kami tadi dapat laporan dari pihak KPK bahwa semua kondisi tekanan darahnya, baik nadinya bagus, gula darahnya bagus, dan juga dapat berkomunikasi. Artinya, kami tadi sepakat bahwa beliau ini layak untuk bisa hadir saat ini. Bisa berdiri seperti ini, secara medis harus kompleks sekali. Harus kompleks karena bisa saja namanya afasia, tetapi itu berbicara akan ada sesuatu di otak kirinya dan dia juga ada kelemahan di tubuh sebelah kanannya, nggak bisa jalan, ada dalam beberapa hal itu. Yang pertama. Yang kedua, kondisi psikisnya bisa memengaruhi itu. Dari syaraf dan neurologi, saya menjelaskan kalau dia tidak bisa bicara dalam sekian waktu tadi, bisa saja ada sesuatu di otaknya, tapi mesinnya tidak bisa jalan. Tapi ini bisa jalan, itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Sudah jelas ya penjelasannya tadi. Mungkin ada beberapa perubahan, tapi nyatanya dia bisa berjalan seperti itu.
Ya mungkin ada gejala lain, neuropatnya. Terdakwa mau ke toilet. Sementara sidang kita skor sebentar ya. Baik, skor saya cabut. Selanjutnya saya akan tanyakan kembali kepada saudara. Apa benar nama saudara Setia Novanto? Ya, yang betul yang mulia. Tempat lahir Bandung. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tanggal 12 November 1955. Betul? Oke, betul ya Kang Bu. Tempat tinggal Jalan Wijaya 8 nomor 19 RT 3 RW 3 Kelurahan Malawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Apa betul? Agamanya Islam. Pekerjaan Ketua DPR RI atau mantan Ketua Fraksi Golkar, apa betul? Apa Anda mendengar saudara terdakwa? Apa pendidikan S1? Jadi kadang ngangguk, kadang enggak ya. Jadi sidang akan kami skors. Silahkan jika saudara ingin melakukan pemeriksaan, skors akan saya tunggu hingga pemeriksaannya selesai. Izin yang mulia, tadi dari pihak terdakwa juga sudah didatangkan dokter dari RSPAD. Yang hadir dokter umum, namun terdakwa tidak ingin diperiksa oleh dokter yang bersangkutan. Tetapi yang hadir dokter umum. Setelah saya bicara, jadi tidak berimbang dengan para pendapat para ahli. Sehingga kami putuskan untuk tidak meneruskan pemeriksaan. Kalau seandainya pemeriksaan saksi, terdakwa diberi kesempatan untuk diperiksa di RSPAD. Tadi sudah diberi kesempatan dari pukul 11.30 WIB. Tentunya gunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Mestinya, waktu minta tadi, minta yang spesialis. Jangan sampai di sini bilang lelah. Ini dilihat banyak orang. Majelis sudah memberi kesempatan yang sama, baik untuk penuntut umum maupun penasihat hukum. Berdasarkan dokter yang memeriksa, saudara dinyatakan sehat sehingga sidang dapat dilanjutkan. Untuk itu, saya akan bertanya, nama lengkap saudara tidak mendengar dengan jelas. Apakah betul nama lengkap saudara Setia Novanto? Tempat lahir Bandung. Di sini tanggal lahirnya 1955. Jenis kelamin laki-laki. Saudara mendengar saya? Terdakwa nama lengkapnya? Tempat lahir Bandung, benar? Tempat lahir? Tempat tinggal Jalan Wijaya. Saudara bisa mendengar? Agamanya Islam, benar? Tidak menjawab ya? Kepada saudara penuntut umum, waktu makan siang tadi, apakah terdakwa dapat makan siang? Tadi berkomunikasi dengan dokter yang memeriksa. Terdakwa makan siang disaksikan oleh penasihat hukum. Apakah pemeriksaan bisa dilanjutkan? Tadi para dokter ahli menyatakan terdakwa cukup sehat. Tapi faktanya, kami serahkan ke majelis karena majelis yang berwenang menentukan jalannya persidangan. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah sepakat dengan pernyataan penasihat hukum tadi? Tidak mendengar? Pelan-pelan bisa dilanjutkan. Bagaimana? Coba kita pandu. Surat dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Surat dakwaan itu tidak bisa disamakan dengan laporan intelijen yang berubah-ubah setiap waktu.
Pihak KPK sengaja menghilangkan nama-nama politisi, terutama PDI Perjuangan, dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto dan juga Andi sebesar 2,3 triliun rupiah. Kerugian negara ini sesuai hasil perhitungan BPKP. Tetapi kerugian negara, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebesar 7,3 juta dolar atau setara 94 miliar rupiah untuk terdakwa. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dinyatakan menerima uang sebesar 4,5 juta US dollar serta 50 juta rupiah. Tapi dalam dakwaan Andi Narogong, jumlah fee yang diterima Gamawan disebut hanya 50 juta rupiah. Sedangkan dalam dakwaan Novanto, nilai fee yang diterima Gamawan bertambah yaitu sebesar 50 juta rupiah. Satu rumah di toko Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya 3, Jakarta Selatan. Lalu dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo dinyatakan menerima imbalan sebesar 520.000 US dollar, Yasona Lawli menerima 84.000 US dollar dan Oli Dondo Kampai sebesar 1,2 juta US dollar. Namun dalam dakwaan Andi Narogong dan Novanto nama-nama itu hilang. Di hari yang sama, Irman dan Sugiharto. Terdakwa Sugiharto, terdakwa Irman, saudara dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 7 tahun. Saudara dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Sedangkan Andi masih menjalani persidangan. Pihak KPK merasa opini dari penasihat hukum kurang cukup berbobot. Sehingga KPK memastikan bahwa majelis hakim tidak menyetujui eksepsi dari Setia Novanto. Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, pasal 106 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili, menyatakan keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa saudara Setia Novanto tidak dapat diterima, menyatakan sesuai dengan surat dakwaan penuntut hukum nomor 88/24/12 tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017 telah memenuhi syarat formil dan material sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, sehingga seluruh dakwaan tersebut sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara atas nama terdakwa saudara Setia Novanto. Setia Novanto meminta justice collaborator. Bukan hanya saya saja yang menerima aliran dana korupsi EKTP, tapi ada Puan Marani dan Pranama Anung turut menerima aliran dana sebesar masing-masing 500.000 US dollar. Penasehat Setia Novanto pun merasa Setia Novanto memberi keterangan penting dan memberi informasi terkait pelaku lain yang lebih besar. Saya yakin bahwa Setia Novanto mempunyai hak sebagai justice collaborator. jaksa penuntut umum pun angkat bicara. Dengan menyandingkan keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa belum memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator, sehingga jaksa tidak dapat memenuhi permohonan terdakwa tersebut. Bagaimana dengan hak terdakwa? Itu bukan hak terdakwa. Ada pengacara yang mengatakan bahwa hal itu merupakan hak. Padahal hal ini dilakukan apabila penegak hukum melihat kasus ini demikian rumit sehingga tidak ada cara lain, maka bisa ada justice collaborator. Orang yang punya ide untuk melakukan korupsi bukannya tercegah dengan penegakan hukum yang ada pada saat ini, tapi malah justru lebih berani. Toh nanti juga dapat justice collaborator. Lagi-lagi Setia Novanto melakukan hal aneh. Saya ingin minta permohonan maaf kepada majelis hakim, kepada jaksa penuntut, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh wartawan. Tiba-tiba ia terisak. Kemudian Dengan amat terpaksa, izinkan saya menceritakan sedikit perjuangan saya untuk negeri ini.
Bukan untuk pamer atau pamrih, tapi agar membuka mata untuk melihat sisi lain saya sehingga tidak terus-menerus mencaci saya. Hampir semua pekerjaan kasar saya kerjakan. Pasca lulus SMA, saya tunjukkan ke Surabaya untuk bertahan hidup dan berkuliah. Mulai jualan beras dan madu di pasar, sales mobil, hingga kepala penjualan mobil untuk seluruh Indonesia Timur. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Hayono Isma. Karena si anak melarat ini bisa menjadi orang, menjadi saksi bagaimana saya pernah menggantungkan hidup. Saya rela mengabdi menjadi pembantu, nyuci, ngepel, menjadi sopir, dan bangun pagi untuk mengantar sekolah anak-anaknya. Mohon maaf yang mulia, sebelum kami tutup, biasa kami di mana-mana di seluruh Indonesia suka baca puisi. Saya mohon izin untuk baca puisi 1 menit. Ini puisi dari Linda Jalil untuk Mas Novanto. Di kolong meja ada debu yang belum tersapu, karena pembantu sering pura-pura tak tahu. Di kolong meja ada biangnya debu yang memang sengaja tak disapu. Bersembunyi berlama-lama karena takut dakwaan seru. Melintas membebani panggung. Ia melanjutkan membaca puisinya dengan segenap hati. Dengan suasana kosong dan heningnya pengadilan saat itu, ia mampu mengisi ruang pengadilan dengan puisinya. Di kolong meja ada pecundang yang sembunyi sembari cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, cuci warisan kesalahan. Apakah mereka akan senantiasa di sana dengan mental banci berlumur keringat ketakutan dan sesekali terbahak melihat teman sebagai korban jadi tontonan? Akhirnya keputusan peradilan pun didapatkan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada untuk dalam tahanan, menghukum agar terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 7.300.000 USD dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Setia Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa
terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan